Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga hari ini kita bisa melakukan renungan untuk pada hari ini. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami bisa melakukan renungan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar proses renungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kiranya berkati agar kami juga bisa fokus untuk mengerti apa yang ingin Kamu sampaikan kepada kami, dan kami juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1-7. Saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca ayat renungan pada hari ini secara keseluruhan, dan saya akan membacakan ayat renungan pada hari ini dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lukas pasal 2 ayat 1-7 berikut bunyinya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 7 menceritakan tentang sebuah kisah di mana Maria melahirkan bayi Yesus Kristus dan membungkuskannya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam palungan. Karena pada saat itu tidak ada rumah penginapan bagi Maria dan Yesus untuk melahirkan bayi Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus dilahirkan dalam dunia sebagai wujud bayi, di mana menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini dengan kondisi yang rentan. Dan seperti yang kita tahu, banyak sekali orang-orang yang melakukan penolakan ataupun mengabaikan keberadaan daripada Yesus Kristus. Dan di sini menunjukkan juga bahwa walaupun banyaknya penolakan ataupun ketidakinginan terhadap Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus Kristus tetap setia dan tidak tergoyahkan untuk kita. Dan di mana kasihnya itu telah terwujud, di mana Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia ini dan mati dari kayu salib menjadi juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dunia pada saat ini sangat-sangat diwarnai dengan adanya peperangan, ketidakadilan, lalu ada isu kesehatan dan perubahan iklim yang sangat dahsyat sehingga mengancam rasa aman dan harapan dari umat manusia. Dan tanpa kita sadari, dengan dunia yang semakin bergoyang ini ataupun goyah, itu membuat harapan kita dan membuat kita itu sangat meragukan keberadaan ataupun kasih dari Tuhan Yesus. Apalagi ketika kita sebagai manusia itu mengalami cobaan ataupun penderitaan yang sangat berat, dan kita merasa bahwa penderitaan itu tidak pernah selesai dan tidak berujung. Dan tapi di satu sisi kita percaya bahwa sebenarnya dalam kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhanlah yang memampukan kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus untuk bisa menghadapi segala cobaan bersama Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 38-39 juga mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dengan ada kasih Tuhan yang tidak pernah goyah tersebut, biarlah kita sebagai umat Kristen juga bisa hidup dalam dunia ini dengan iman yang tidak tergoyahkan dan tetap percaya kepada kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara sekalian, kita sudah memasuki di bulan Desember, di mana sebentar lagi kita juga akan menyambut hari Natal di bulan Desember. Dan dengan adanya Natal, biarlah kita bisa mengingat kembali begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah dengan adanya momentum Natal ini kita juga bisa membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya dalam Natal saja, kita harus tetap mengingat begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan belajarlah juga untuk membagikan kasih yang kita sudah terima dari Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar. Dan percayalah, seberapa kecil ataupun hal yang kita lakukan ataupun kita bagikan kepada orang lain itu akan menjadi berkat yang sangat melimpah bagi orang lain di sekitar kita. Baik kita mendoakan orang lain ataupun kita membagikan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan, dan kita juga bisa melakukan support kepada orang-orang yang memang membutuhkan dukungan dari kita. Saudara-saudara sekalian, memang dunia ini sangatlah memiliki situasi yang tidak tetap ataupun seringkali goyah, dan biarlah kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus juga bisa menghadapi dunia yang tidak pasti ini dengan iman yang teguh dan pasti kepada Tuhan. Dan biarlah juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menonjolkan kasih Tuhan dalam perilaku ataupun perkataan kita. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat terus mensyukuri kasih Tuhan yang selama ini ada dalam kehidupan kita, dan tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan belajarlah juga untuk berbagi kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami tahu bahwa kasih Engkau tidak pernah luput dalam kehidupan kami. Walaupun seberapa besar masalah yang ada dalam kehidupan kami, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, melainkan kasih-Mu lah yang menguatkan kami untuk bisa menjalani dan bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga meminta pertolongan-Mu, Tuhan, agar kami tidak pernah berhenti berharap dan berhenti berserah kepadamu dalam semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami, walaupun sulit, kami juga tidak pernah meninggalkanmu. Dan biarlah dalam kehidupan kami yang telah menerima kasih-Mu, kami juga bisa menyebarkan kasih-kasih yang sudah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.